Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jian Bella Marina dengan NPM 2006605426 dari Prodi Ilmu Administrasi Niaga via UI. Nah, kalian pasti udah gak asing kan sama beberapa produk minuman yang sering kita temui kayak Coca-Cola, Fanta, Frestea, Minute Maid, dan Aquarius. Ternyata, merek-merek terkenal ini dikelola oleh satu perusahaan yang sama loh, yaitu The Coca-Cola Company. Sebelum membahas lebih detail lagi analisis perusahaan, berikut merupakan outline dari presentasi yang akan saya bawakan, bisa dilihat di slides, dimulai dari company profile hingga pembahasan terkait strategic recommendation. Kalau gitu langsung aja kita mulai masuk ke pembahasan pertama, dimulai dari company profile Coca-Cola. Coca-Cola Company merupakan salah satu perusahaan FMCG multinasional terbesar asal Amerika Serikat yang beroperasi sebagai produsen dan distributor minuman ringan seperti minuman bersoda kemasan, jus, teh, dan susu, serta menjual konsentrat minuman dan sirup. Didirikan pada tahun 1892 oleh Asa Griggs Chandler. Saat ini, perusahaan Coca-Cola telah mendistribusikan seluruh produk minumannya di 200 negara dan bersama dengan 300 mitra pembotolan telah mempekerjakan lebih dari 700.000 karyawan di seluruh dunia. Memiliki 200 merek utama dan pada tahun 2021 terhitung jumlah pendapatan tahunan mencapai 38,66 miliar US dollar dengan kenaikan sebesar 17,9% dibandingkan tahun 2020. Tujuan dari perusahaan Coca-Cola ini sendiri yakni ingin menjadi perusahaan produsen minuman terbaik di dunia dan membuat adanya perbedaan. Selanjutnya analisis bisnis model. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari perusahaan Coca-Cola. Bisa dilihat pertama ada key partners yang merupakan mitra utama Coca-Cola untuk mendapatkan keunggulan kompetitif terdiri atas bottler suppliers, distributor pelanggan, dan juga agensi periklanan. Lalu untuk key activities ini ada aktivitas utama bisnis dimulai dari pembotolan hingga pemasaran. Lalu ada key resources yang merupakan sumber daya yang dibutuhkan agar ide dapat digagas, terdiri dari formula atau resep dari sirup Coca-Cola, pabrik pembotolan, hingga armada truk untuk distribusi. Lalu key proposition ini cara untuk membuat kehidupan customer dapat terbantu dengan penggunaan produk ini dengan menawarkan minuman kandungan gula, rasa yang segar dan familiar hingga memenuhi kebutuhan konsumen secara global. Lalu ada customer relationship yang merupakan upaya untuk berinteraksi dengan para customer, dimulai dari mengakuisisi menggunakan periklanan, lalu mempertahankan customer dengan membuat laman komunitas secara online, lalu untuk menemukan customer dengan melakukan beberapa inovasi pada produk, kemasan, dan vending machine. Lalu untuk channels yang merupakan media dalam menjangkau customer ini melalui penjualan produk pada toko online dan offline dan lainnya. Lalu untuk customer segment ini merupakan target customer dimulai dari mass market, anak-anak hingga distributor seperti outlet retail, restoran, dan lainnya. Lalu untuk cost structure yang merupakan perencanaan pembiayaan yang difokuskan ini pada pembiayaan pemasaran, periklanan, hingga biaya franchise seperti biaya perawatan pabrik. Lalu untuk revenue streams merupakan perencanaan untuk mendapatkan pendapatan melalui harga tetap penjualan tiap botol serta penjualan konsentrasi dan sirup. Selanjutnya analisis internal perusahaan menggunakan framework SWOT analysis. Pertama, kekuatan perusahaan Coca-Cola ini ditemukan dari tingkat brand awareness yang tinggi. Selama 60 tahun ini, Coca-Cola telah menjadi salah satu perusahaan dengan merek terkenal di seluruh dunia yang bersektor pada produk minuman. Dengan logo, iklan menarik, hingga jingle yang khas, Coca-Cola berhasil diingat di benak pelanggan, baik kalangan muda maupun generasi milenial ke atas sebagai salah satu perusahaan dengan produk minuman bersoda yang menyegarkan badan. Tidak hanya itu, kekuatan perusahaan Coca-Cola juga terletak pada jaringan distribusi yang kuat, karena mereka telah menjangkau lebih dari 200 negara dengan total 300 mitra pembotolan di seluruh negara. Selanjutnya kelemahan yang ditemukan yaitu terkait dengan permasalahan pengelolaan air dan juga penggunaan kemasan plastik dan kaleng. Pada tahun 2021, berdasarkan laporan tahunan koalisi global Break Free from Plastic, perusahaan Coca-Cola menempati peringkat keempat di dunia sebagai pencemar plastik terburuk. Selanjutnya peluang bisnis yang ditemui dari perusahaan Coca-Cola pertama yaitu produk terdiversifikasi karena mereka mempunyai 200 merek
yang terdiri atas merek Coca-Cola, Minute Maid, First Tea, Topo Chico yang merupakan produk alkohol, hingga Costa Coffee. Selanjutnya, dengan adanya gaya hidup sehat yang kini banyak digandrungi masyarakat, Coca-Cola telah memperkuat dan memperluas berbagai lini bisnisnya dengan meningkatkan penawaran untuk produk seperti produk jus dan kopi di negara India dan China. Lalu ancaman yang ditemui perusahaan Coca-Cola yaitu pilihan produk yang bernutrisi karena banyak produk dari kompetitor yang menawarkan pilihan vegan ataupun organik. Lalu persaingan secara tidak langsung dari sektor bisnis yang terkait seperti PepsiCo hingga Danone. Selanjutnya model requirement. Berikut untuk tatanan struktur dari Coca-Cola Company dimulai dari Chairman dan CEO James Quincey hingga seluruh Presiden dan Vice President di seluruh Regional Bottling Partners Coca-Cola. Selanjutnya ada divisi dan bisnis struktur dari Coca-Cola Company. Dari Coca-Cola Company sebagai perusahaan global memiliki struktur kerja dengan divisi berdasarkan lokasi di berbagai benua di seluruh dunia dengan presiden yang mengendalikan setiap divisi benua. Setiap divisi geografis ini dibagi lagi menjadi subdivisi yang terdiri atas 5 divisi kontinen, yakni ada divisi Eurasia dan Afrika, divisi Europe, divisi Amerika Latin, divisi North America, dan divisi Pacific. Lalu Coca-Cola dalam menjalankan proses perusahaannya berjalan secara desentralisasi dalam model pengorganisasian sentralisasi itu sendiri. Maksudnya, sentralisasi ini dilihat dengan menyediakan seperangkat standarisasi yang mempertahankan pengambilan keputusan secara keseluruhan di kantor pusat global. Desentralisasi ini melibatkan mitra-mitra pembotolan yang melayani wilayah geografis masing-masing yang dibawahi oleh tiap kepala regional. Selanjutnya ada beberapa fungsi utama dari proses bisnis di tiap regional. Berikut masing-masing fungsinya. Ada yang pertama, ada marketing. Fungsinya itu mengidentifikasi target customer, membuat perencanaan pemasaran, dan mengeksekusi perencanaan tersebut. Yang kedua ada sales representative, di mana mereka mengatur aktivitas pre-order dan memasukkan daftar pesanan. Lalu ada bagian finance, mereka memeriksa transaksi pembayaran, menyetujui transaksi pembayaran, dan menghasilkan faktur. Lalu di manufacturing and production, dimulai dari mereka membuat produk hingga memproduksi tagihan atas material pembuatan produk. Lalu di bagian logistik, mereka yang akan mendistribusikan produk ke pemasok resmi, lalu customer dan consumer, produk sampai ke tangan pelanggan akhir, dan juga recycling, di mana melakukan pengumpulan dan daur ulang limbah kemasan yang dihasilkan. Selanjutnya, analisis eksternal perusahaan menggunakan framework Porter's 5 Forces Analysis. Yang pertama, untuk daya tawar pemasok Coca-Cola tergolong lemah. Hal ini terjadi karena jumlah pemasok tinggi dan biaya peralihan untuk Coca-Cola rendah. Sementara Coca-Cola dapat dengan mudah berpindah dari satu supplier ke supplier lainnya, sehingga tidak memungkinkan supplier manapun untuk beralih dari Coca-Cola secara mudah karena hal itu akan menyebabkan kerugian bagi supplier itu sendiri. Dan meskipun ada beberapa supplier, ukuran masing-masing supplier ini terbilang kecil. Selain itu, integrasi ke depan adalah kemungkinan yang jauh bagi sebagian besar supplier. Kalaupun tidak ada substitusi bahan baku seperti gula, jumlah pemasok lainnya pun masih tetap banyak. Lalu untuk bargaining power of buyers juga tergolong rendah. Yang pertama karena pelanggan individu umumnya membeli dalam jumlah kecil dan mereka juga tidak sensitif terhadap harga. Dan yang kedua, pengecer besar memiliki daya tawar karena jumlah pesanan yang besar, tetapi daya tawar berkurang karena loyalitas merek konsumen akhir. Lalu selanjutnya untuk ancaman terkait pendatang baru, ini tergolong medium karena pendatang baru dapat bersaing dengan merek seperti Coca-Cola di tingkat yang lebih kecil atau lokal, tetapi dalam membangun merek sebesar Coca-Cola dibutuhkan modal dan sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, Coca-Cola tidak hanya dilihat sebagai minuman, tetapi juga sudah dilihat sebagai merek dan telah memegang pangsa pasar yang sangat signifikan untuk waktu yang sangat lama. Dan pelanggan setia akan sangat kecil kemungkinan untuk beralih mencoba merek baru. Lalu untuk ancaman terkait substitusi, ini tergolong medium to high karena substitusi utama dari produk Coca-Cola adalah produk dari kompetitor utamanya itu Pepsi, dan jumlah produk substitusi Coca-Cola cukup tinggi karena terdapat beberapa merek terkenal lainnya seperti Dr. Pepper juga yang menawarkan produk serupa.
Lalu competitive rivalry between the existing players ini tergolong tinggi karena kompetitor utama yakni Pepsi juga memiliki berbagai macam produk minuman di bawah mereknya, dan juga terdapat merek soda lain yang menawarkan rasa unik seperti Dr. Pepper, tetapi merek ini tidak sesukses Pepsi atau Coca-Cola. Selanjutnya untuk supply chain management. Portfolio dari supply chain management di Coca-Cola Company dimulai dari kantor pusat Coca-Cola Company di Atlanta yang memproduksi sirup pekat dan menjualnya ke berbagai mitra pembotolan. Lalu dilanjutkan mitra pembotolan mengirimkan ke fasilitas manufaktur untuk mencampur sirup tersebut dengan bahan lain seperti air maupun pemanis. Dan setelah itu pembotolan akan mengemas produk akhir dan mendistribusinya ke berbagai mitra retail seperti toko, restoran, vending machine, hingga lainnya. Dan berikut merupakan proses supply chain. Secara singkat prosesnya itu dimulai dari supplier tingkat pertama dan kedua, produsen, distributor, retailer, dan di akhirnya pada konsumen. Pembuatan produk membutuhkan bahan baku yang disuplai dari supplier tingkat pertama yaitu daun coca sebagai konsentrat sirupnya. Lalu konsentrat sirup ini lah yang dijual oleh The Coca-Cola Company. Lalu supplier tingkat kedua nanti ini supplier gula, supplier perasa, lalu supplier air yang menyuplai karbon dioksida dan penyuplai kemasan botol dan kaleng. Semua bahan baku ini nantinya akan diproses di pabrik manufaktur mitra pembotolan dan kemudian memproduksi produk akhir yakni berupa minuman kemasan. Selanjutnya produk akhir ini masuk ke tahap logistik di mana produk disimpan di gudang distribusi. Produk akan dikirimkan melalui saluran logistik kepada para kategori pelanggan tingkat pertama yang telah melakukan pemesanan seperti supermarket, restoran, dan lainnya agar nantinya sampai ke tangan para pelanggan tingkat kedua yaitu konsumen akhir. Terakhir, kemasan bekas minuman akan dibuang oleh konsumen atau akan dikumpulkan dan didaur ulang kembali oleh mitra pembotolan melalui program seperti program Recycle Me yang nantinya konsumen mendapatkan reward atas pengiriman kemasan bekas. Selanjutnya, rekomendasi strategi agar perusahaan Coca-Cola mampu terus bersaing. Pertama, perusahaan Coca-Cola dapat terintegrasi call center fokus terhadap pelanggan. Yang pertama ini dapat dimulai dari penggabungan Customer Relationship Management dalam operasi menggunakan teknologi komunikasi CRM software agar dapat mengidentifikasi keluhan pelanggan. Lalu manajemen Coca-Cola dapat secara terus-menerus melakukan riset pasar konsumen agar mengetahui kebutuhan serta menentukan harga produk. Lalu dalam menjalankan strategi menghadapi persaingan, Coca-Cola dapat menjalankan beberapa inovasi secara berkelanjutan, di antaranya pertama, berinovasi dalam kategori produk yang lebih baru seperti Cola Coffee dan produk alkohol dengan brand Top Chico serta produk yang lebih sehat. Dalam diferensiasi produk, perusahaan Coca-Cola perlu menyesuaikan dengan permintaan dan tren kebutuhan masyarakat. Seperti saat ini tren gaya hidup masyarakat yang beralih pada tren gaya hidup sehat maupun budaya minum kopi yang akhir-akhir ini sedang digandrungi. Lalu untuk inovasi kemasan, Coca-Cola dapat berinovasi dengan membuat kemasan kaleng yang lebih mini. Karena bagi para konsumen yang ingin mengurangi konsumsi minuman bersoda, tetapi mereka masih tetap dapat menikmatinya. Lalu untuk sustainable packaging, Coca-Cola dapat meningkatkan penggunaan plastik daur ulang yang memiliki jejak karbon lebih kecil daripada plastik sekali pakai. Dan strategi inovasi ini dapat menjadi strategi yang dijalankan secara terus-menerus agar masyarakat pun memberi kepercayaan bahwa Coca-Cola juga berupaya dan bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkannya. Dan terakhir, Coca-Cola dapat mengurangi merek kecil berperforma rendah. Dengan itu, manajemen perusahaan Coca-Cola perlu lebih tegas lagi dalam menghapus merek-merek yang tidak berperforma baik, bahkan kurang menguntungkan, sehingga perusahaan dapat lebih terfokus pada pengembangan produk yang ada maupun produk baru yang sedang ingin diluncurkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.